Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam mir lisani yafqahu qawli. Oke, baik. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Baik teman-teman semua, untuk kelas 11 ya. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke dalam materi menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan. Sedikit mereview, untuk materi sebelumnya kita sudah membahas dari materi perilaku taat, kemudian kompetisi dalam kebaikan, kemudian ada juga etos kerja, kemudian ada toleransi juga. Nah, beberapa materi tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam penilaian tengah semester. Jadi untuk adik-adik semua yang masih mungkin ada yang belum difahami mengenai materi-materi tersebut, bisa langsung ditanyakan aja. Boleh nanti di forum Google Classroom atau boleh di grup WhatsApp atau personal ke saya pribadi. Boleh ditanyakan apabila ada yang ditanyakan mengenai materi-materi sebelumnya ya. Kemudian tugas-tugas juga yang masih belum mengumpulkan bisa langsung dikumpulkan saja di Google Classroom sesuai dengan kolom pertemuannya ya. Jadi nanti tugas-tugas tersebut akan diakumulasikan dan akan dimasukkan ke dalam nilai rapot gitu. Jadi teman-teman bagi yang belum mengerjakan, apalagi dari awal pertemuan belum ngerjain tugas, itu nanti khawatir tidak ada nilainya di rapot gitu ya. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam materi ini ya. Adik-adik bisa lihat sendiri di sini ada peta konsep dari materi menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Untuk peta konsep ini sebelumnya sudah pernah kita lihat ya di materi toleransi, karena menghindarkan diri dari tindak kekerasan ini masih dalam lingkup toleransi ya sebagai alat pemersatu bangsa. Jadi di sini nanti akan kita bahas mengenai bagaimana dalil di dalam Al-Qur'an gitu ya. Kemudian hadis-hadis terkait mengenai materi dari menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian bagaimana sih cara kita untuk bisa menghindari diri dari adanya tindak kekerasan baik di dalam lingkup pertemanan gitu ya, maupun di luar sekolah gitu, di luar pertemanan gitu ya, yang seringkali kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa simulasi gambar, ada 2. Yang gambar paling atas itu menunjukkan adanya beberapa orang ya yang melakukan salaman gitu ya, bersalaman. Nah, ini termasuk salah satu komunikasi yang baik antar sesama muslim. Kemudian di bawahnya itu ada simulasi gambar kartun ya, mengenai ada tulisan mengenai menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Di situ tertulis stop bullying, stop kekerasan, hentikan kekerasan ya. Jadi teman-teman di sini sudah paham, kita akan lebih memahami bagaimana untuk menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan ini. Nah, oke. Sebelum kita lebih jauh gitu ya, masuk ke dalam pembahasan atau pengertian, kemudian makna, kemudian apa sih arti dari menghindari diri dari tindak perilaku kekerasan. Sebelumnya kita harus perlu mengetahui apa sih dalil di dalam Al-Qur'an yang memang Allah sudah perintahkan kita untuk bisa melakukan, untuk bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, berkaitan dengan materi menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan, ini ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32. Oke, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu untuk ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad
بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa pernah terjadi suatu hukum ya untuk Bani Israel, bahwasanya membunuh seseorang itu bukan hanya artiannya membunuh satu orang gitu, namun dapat diartikan bahwa dia seakan-akan telah membunuh semua manusia. Ya, kemudian barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah menghidupi atau memelihara semua manusia gitu ya. Jadi ini keterangan-keterangan yang sangat jelas ya, yang telah rasul-rasul terdahulu telah jelaskan kepada kita ya. Kemudian tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Jadi ini adalah sebuah ayat peringatan untuk kita semua untuk menghindari diri dari tindak kekerasan, baik dari menghindari diri dari adanya tindak kekerasan, kemudian menghindarkan diri dari kita untuk bisa berbuat tindak kekerasan gitu ya teman-teman. Oke. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan lebih fokuskan ke dalam hukum tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Kita akan simak satu-satu per kalimat gitu ya. Ada apa aja sih hukum tajwid yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 ini. Sehingga nanti ketika teman-teman ketika baca gitu ya, semuanya bisa paham apa yang dibaca, kemudian memperhatikan panjang pendeknya. Hukum tajwidnya apakah itu mad tabi'i atau mad aridhi sukun atau mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil gitu ya. Sehingga teman-teman tidak bingung ketika membacanya dan insya Allah bisa membacanya sampai tartil gitu ya, sesuai dengan makhorijul huruf dan sesuai dengan hukum bacaan tajwidnya. Oke, langsung aja kita bedah satu-satu. Yang pertama itu ada min ajli. Nun mati bertemu dengan alif ya. Itu adalah hukum tajwid dari idhar. Jadi dibaca jelas ya, tidak berdengung, tidak dipantul tapi jelas ya. Min ajli. Oke, selanjutnya itu ajli. Ajli ini adalah termasuk hukum tajwid qalqalah ya, karena jim itu termasuk dalam huruf qalqalah. Apa aja sih huruf qalqalah? Huruf qalqalah itu ada 5 ya, teman-teman bisa hafalin baju di toko, yaitu ba, jim, dal ya, to sama qaf ya. Baju di toko. Nah, teman-teman bisa hafalinnya itu. Jadi itu adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi maksudnya huruf qalqalah itu adalah ketika kita bertemu di dalam ayat Al-Quran gitu ya, dan kemudian disukunkan atau dia ada tanda sukunnya, itu dibacanya dipantul ya. Jadi tidak langsung dibaca gitu aja, tapi dipantulkan membacanya ya. Jadi min ajli dalika ya teman-teman. Oke, lanjut.
Da ini mad tabi'i karena ada alif kecil di atas ya, menunjukkan bahwa hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i itu dibaca panjang 2 harokat. Mad tabi'i itu tidak boleh dibaca kurang dari 2 harokat ataupun lebih dari 2 harokat. Jadi harus dibaca 2 harokat saja. Jadi teman-teman bisa perhatikan nih, mad tabi'i ini adalah hukum tajwid yang paling dasar ya, yang memang harus kita semua perhatikan gitu, karena seringkali ada di dalam ayat Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya kata benar. Nah, ini ada 2 hukum tajwid. Ba itu ada sukun menunjukkan bahwa qalqalah harus dipantulkan. Kemudian na itu ada mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Nah, mad tabi'i ini ada cirinya ya, yaitu fathah bertemu dengan alif, ya sukun bertemu dengan sebelumnya ada kasroh, kemudian domah sebelumnya domah bertemu dengan wawu ya, itu perlu teman-teman ingat. Itu adalah hukum dari mad tabi'i. Oke, untuk na itu mad tabi'i ya. Jadi selanjutnya la itu mad tabi'i juga karena ada alif kecil di atasnya, jadi dibaca 2 harokat. Kemudian Bani Isra ya, itu ada namanya mad jaiz munfasil ya, mad jaiz munfasil. Kenapa namanya mad jaiz munfasil? Karena mad jaiz munfasil itu adalah mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Jadi Bani Israil ya, itu dia lain kata ya. Dan bagaimana sih cara bacanya? Cara bacanya itu dibaca mad jaiz munfasil itu 2, 4 atau 5 harokat. Jadi biasanya itu dibaca 4 harokat ya teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di dalam lain kata. Nah, biasanya ada ciri khusus juga untuk mengidentifikasikan bahwa dia termasuk mad jaiz munfasil. Teman-teman bisa lihat itu hamzahnya itu dia ada di bawah alif ya. Jadi numpang sama alif. Nah, itu biasanya termasuk ciri-ciri dari mad jaiz munfasil. Oke, selanjutnya ada Israila. Nah, ini juga mad tabi'i bertemu dengan hamzah, tapi ini dalam satu kata ya, disebut sebagai mad wajib muttasil ya. Mad wajib muttasil itu mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kalau tadi mad jaiz munfasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Mad tabi'inya di mana? Mad tabi'inya di fathah bertemu dengan alif ya, mad tabi'i. Kalau yang sebelumnya mad tabi'inya itu kasroh bertemu dengan ya sukun. Ya, jadi teman-teman bisa beda ini antara mad jaiz munfasil dengan mad wajib muttasil ya. Oke, selanjutnya itu ada kasroh bertemu dengan ya sukun ya, mad tabi'i juga. Jadi dibacanya 2 harokat. Kemudian mangqatala ya, nun sukun bertemu dengan qaf itu adalah ikhfa. Jadi cara bacanya itu didengungkan ya, mangqatala ya. Kemudian selanjutnya jadi nafsam bi ghairi itu tanwin bertemu dengan ba ya, masuk ke dalam hukum tajwid dari iqlab ya. Jadi ketika membacanya itu berubah hurufnya menjadi mim ya, nafsam bi ghairi ya, sam bi ghairi ya. Kemudian selanjutnya ini kasrah tanwin bertemu dengan alif ya. Ini hukum tajwidnya adalah idhar, jadi dibacanya jelas. Kemudian selanjutnya aufasa, ini sa ini mad tabi'i ya, dibaca panjang 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif. Kemudian selanjutnya itu ada fil ardi ya, fil. Nah, itu ada kasrah tanwin bertemu dengan fa. Hukum tajwidnya adalah ikhfa.
Kemudian fil ardi ya, hukum tajwidnya adalah alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca jelas. Kemudian fakaan nama manya ini adalah mat tabi'i karena fathah bertemu dengan alif, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian qatalan nasa ya, ini ada 2 hukum tajwid, yaitu alif lam syamsiyah ya, karena ada alif lam bertemu dengan huruf nun ya, jadi alif lamnya ini tidak dibaca, adalah hukum tajwid dari alif lam syamsiyah. Kemudian na ini juga hukum tajwid dari mat tabi'i ya, berarti karena fathah bertemu dengan alif ya, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian mi ya, ini mat tabi'i juga karena ada kasroh bertemu dengan ya sukun ya. Kemudian selanjutnya itu ada hukum tajwid dari mat iwad ya. Kenapa mat iwad? Karena di sini ada jami'a ya. Mat iwad itu adalah dibaca panjang 2 harokat ya. Mat iwad yaitu berhenti pada huruf berfathah tanwin selain tak marbutoh. Jadi dia berhenti ya, fathah ya, berhenti huruf yang berhenti dengan berfathah tanwin selain dengan huruf tak marbutoh. Jadi an ini ya, nah dibacanya bukan an tapi a ya, tidak tanwin dibacanya, dan panjangnya 2 harokat. Kemudian selanjutnya itu ada nun sukun bertemu dengan alif, hukum tajwidnya adalah idhar ya, dibacanya jelas. Kemudian ahyaha ini ada 2 hukum tajwid, itu mat tabi'i ya, sama-sama mat tabi'i dua-duanya, yaitu ya dan ha, karena fathah bertemu dengan alif ya, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian fakaan nama nah ini nun bertasydid itu dibacanya gunnah ya, atau ditahan gunnah selama 3 harokat. Oke. Kemudian selanjutnya hukum tajwid selanjutnya itu ada ahyan nasa ya. Ahyan nasa ini adalah alif lam syamsiyah ya, alif lamnya tidak dibaca, jadi ya-nya langsung masuk ke nun ya. Ahyan nasa ya. Kemudian na itu mat tabi'i, fathah bertemu dengan alif. Kemudian jami'a ya, mi ini mat tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun, dan a-nya itu adalah mat iwad ya, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya walaqad. Nah, dal ini termasuk ke dalam hukum tajwid qalqalah ya, karena dal termasuk dalam huruf qalqalah. Jadi ketika kita membaca dal ini sukun, itu dibacanya harus dipantulkan. Jadi walaqad. Oke. Kemudian selanjutnya setelah ini qalqalah itu ada ja'athum. Ini adalah hukum tajwid dari mat wajib muttasil ya, karena mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat ya. Dibacanya panjang berapa harokat? Mat wajib muttasil dibacanya panjang 5 atau 4 harokat ya. Kemudian hum rusuluna ini mim sukun bertemu dengan ro, itu adalah hukum tajwid dari idhar syafawi, karena ini termasuk dalam hukum tajwid mim mati
bertemu dengan ro ya. Hukumnya idhar syafawi, dibacanya jelas. Kemudian na ini mad tabi'i juga, fathah bertemu dengan alif. Kemudian na juga ini mad tabi'i juga karena ada alif kecil di atasnya yang menandakan bahwa harus dibaca 2 harokat. Jadi termasuk ke dalam hukum tajwid mad tabi'i. Kemudian selanjutnya inna ini gunnah ya, dibaca tahan gunnah 3 harokat, inna katsiro ya. Kemudian selanjutnya kathi ini thi kasroh bertemu dengan ya sukun adalah mad tabi'i, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian minhum nun sukun bertemu dengan ha, ini adalah hukum tajwid dari idhar. Kemudian selanjutnya mim sukun bertemu dengan ba, mim sukun bertemu dengan ba, ini adalah hukum tajwid dari ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba ya. Kemudian selanjutnya za ini juga mad tabi'i karena ada alif kecil di atas huruf da, dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian selanjutnya itu ada fil ya, ini alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas. Kemudian fun ya, ini yang terakhir adalah hukum tajwid dari mad ariti sukun. Mad ariti sukun adalah mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang diwaqafkan. Mad tabi'inya di sini adalah dhammah bertemu dengan wawu, kemudian bertemu lagi dengan huruf nun ya. Huruf nun ini huruf yang disukunkan atau yang diwaqafkan. Jadi berhenti ya. Dibacanya panjang berapa harokat? Kalau mad ariti sukun itu dibacanya panjang 2, 4 atau 6 harokat. Biasanya dibacanya orang-orang biasanya baca 4 harokat gitu ya. Jadi kalau misalkan sekiranya teman-teman bertemu dengan hukum tajwid dari mad ariti sukun bisa dibaca 4 harokat. Oke. Mungkin sekiranya itu saja untuk hukum tajwid dari Quran Surat Al-Maidah ayat 32, dan ini adalah berikut penjelasan yang ada di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi Allah Ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kemudian juga menyelamatkan kehidupan seorang manusia selama dengan menyelamatkan seluruh manusia ya. Jadi di sini jelas ya, ketika Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini dan mengingat peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah itu menetapkan suatu hukum. Jadi ketika ada seorang manusia yang membunuh salah satu manusianya, temannya gitu ya, itu bagaikan membunuh seluruh manusia. Begitu juga sebaliknya, jika seseorang menyelamatkan kehidupan satu manusia atau menyelamatkan kehidupan seseorang manusia, maka itu dia sama dengan menyelamatkan seluruh manusia gitu ya. Dan ayat ini menyinggung sebuah prinsip sosial di mana masyarakat bagaikan sebuah tubuh ya, sedangkan individu-individu masyarakat merupakan anggota-anggota tubuh tersebut gitu ya. Ini jadi bagaikan perumpamaan ya. Apabila sebuah anggota tubuh sakit, maka seorang tubuh yang lainnya juga pun ikut merasakan sakit. Begitu juga sebaliknya, apabila seorang berani mencemari tangannya dengan darah orang yang tak berdosa, maka pada hakikatnya dia telah membunuh manusia-manusia lain yang tidak berdosa pula gitu ya. Dan dari segi sistem penciptaan manusia, terbunuhnya Habil telah menyebabkan hancurnya generasi besar suatu masyarakat yang akan tampil dan lahir dari dunia ini. Al-Quran memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan jiwa manusia dan menganggap membunuh seorang manusia sama dengan membunuh sebuah
masyarakat ya. Jadi ini adalah suatu peringatan dan suatu penegasan kembali kepada kita semua umat manusia dan umat muslim yang ada di bumi gitu ya, mengenai tindak kekerasan ya, salah satunya adalah pembunuhan. Jadi perlu diingat bahwa ayat ini tuh menyinggung sebuah prinsip sosial, dimana ketika masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu bagaikan suatu anggota tubuh yang utuh gitu ya. Jadi ketika apabila anggota tubuh itu salah satunya ada yang sakit, maka akan berpengaruh atau semua anggota tubuh lainnya juga akan merasakan sakit gitu ya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pembahasannya sampai dengan hukum tajwid dari Quran surat Al-Maidah ayat 32. Semoga dapat bisa dipahami dengan baik materi hukum tajwid ini, dan untuk tugas individunya nanti teman-teman bisa sebutkan hukum tajwid yang ada di PowerPoint ini ya, ada 10 ya. Sebutkan hukum tajwid yang ada di dalamnya ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini nanti tugasnya dimohon untuk segera dikumpulkan, dikirimkan melalui Google Classroom ya, di pertemuan atau di kolom pertemuan tugas ya. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya, semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajarnya. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.